meja lipat. Untuk metode yang digunakan kali ini adalah random sampling, dan di sini saya menggunakan satu sampel untuk dilakukan inspeksi. Untuk langkah pertama, kita akan melakukan inspeksi pada kartonnya terlebih dahulu terkait panjangnya. Lalu lebar. Dan juga tinggi kartonnya. Berdasarkan hasil inspeksi didapatkan pengukuran panjang sebesar 60 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 28 cm. Dan hasil pengukuran tersebut menunjukkan bahwa meja belajar ini sudah sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan pelanggan dan aman untuk pengirimannya. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengecekan pada shipping mark, yang disitu dipastikan bahwa sudah sesuai dengan alamat customernya. Untuk inspeksi selanjutnya yaitu dilakukan drop test, yaitu penjatuhan produk dari ketinggian 1 meter. Selanjutnya adalah dilakukan pengecekan produk dari dalam packaging. Di sini kita akan melakukan pengecekan kelengkapan produk sudah sesuai dengan standar atau belum. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah kita melakukan pengecekan on-site, yaitu salah satunya pengecekan fungsional dari meja lipat ini. Berdasarkan inspeksi didapatkan hasil bahwa meja ini kokoh dan sudah memiliki kelengkapan produknya dan siap untuk didistribusikan. Halo, di sini saya akan menginspeksi salah satu jenis produk furniture, yaitu kursi kayu. Metode inspeksi yang digunakan dalam inspeksi kali ini adalah metode inspeksi 100%. Langkah yang pertama untuk metode inspeksi kursi kayu ini adalah yang pertama itu ada yang namanya loading test. Loading test di sini adalah menambahkan beban kepada kursi seberat 35 kg dan ditunggu waktunya selama kurang lebih dari 10 menit. Setelah 10 menit berlalu, terbukti bahwa kursi ini kokoh dan siap untuk dipakai. Yang kedua yaitu uji coba leg strength test, di mana uji tersebut ada uji kekuatan kaki dari kursi, di mana kaki kursi ini dikalungi beban sebesar 35 kg, dan uji ini bertujuan untuk mengecek apakah kursi ini siap untuk diberi beban. Uji yang selanjutnya yang terakhir adalah uji visual check, di mana uji ini adalah untuk memastikan bahwa produk ini sudah sesuai dengan proporsi yang diinginkan, dan juga memastikan bahwa tidak ada paku yang dapat membahayakan konsumen nantinya. Jadi di sini saya akan melakukan inspeksi pada lemari. Di sini saya akan melakukan metode inspeksi pada lemari yang terbuat oleh serbuk kayu, yang dari serbuk kayu gergaji. Secara langsung metode inspeksi yang akan dilakukan itu secara visual dan secara fungsi pada lemarinya. Inspeksi yang pertama kali dilakukan adalah dari jenis bahan bakunya yang terbuat dari bahan serbuk kayu gergaji. Nah, jadi itu lemari serbuk kayu ini sering disebut dengan particle board, ya, yang merupakan papan partikel kayu yang dibuat dari partikel-partikel sisa serbuk gergaji yang dipadatkan. Nah, sudah seperti lemari ini. Oke, baik. Pertama-tama di sini saya akan mengukur terlebih dahulu pada lemarinya, yang dimulai dari 0.
Oke, baik. Untuk pada lebar lemari ini sekitar 73 cm. Baik, selanjutnya kita akan mengukur panjang lemari ini yang dimulai dari titik 0 cm. Oke, baik. Untuk pada tinggi lemari ini yaitu 173 cm. Lanjut pada inspeksi berikutnya, yang itu dimulai dari fungsi pada lemari ini. Jadi di sini ada gagang pintunya. Seperti kita lihat di sini fungsi daripada gagang lemari ini untuk tekanan tangan kita untuk pada membuka lemari ini. Dan bisa dikatakan ini sangat kuat dan merekat. Kemudian di sini ada untuk bagian hangsel pada kunci lemari. Itu dalam pengujian inspeksi ini dilakukan untuk berulang kali dalam pemutaran kunci. Apakah dia longgar atau susah untuk diputar seperti itu. Kemudian di dalam lemari itu ada bagian bisa dikatakan ini adalah bagian hangsel pada lemari untuk merekatkan kepada pintu lemari. Nah, setelah gagang, kita pastikan pada lemari ini tuh dia bagian tutupnya depannya ini itu dia tidak goyang sama sekali. Jadi kita akan mengetesnya terlebih dahulu. Seperti teman-teman lihat, sangat kuat dan sangat melekat. Untuk pembuatan jenis produk lemari gergaji gini, kita akan menguji coba ketahanan pada serbu kayunya ya teman-teman, apakah dia benar-benar sudah merekat atau tidak ada pada kecacatan dalam pengelupasan kulitnya ya teman-teman. Nih seperti kita lihat sesama, tidak ada sama sekali kecacatan pada lemari ini. Kita akan mengetes untuk ketahanannya pada si pembeli atau konsumer. Sekian dari saya untuk mengenai inspeksi pada lemari yang terbuat dari serbu kayu atau juga bisa dibilang dari serbu gergaji. Di sini saya dari kelompok 5 ingin menginspeksi sofa dari furniture. Di sini udah ada sofanya. Untuk jenis sofa sendiri ada beberapa macam. Tapi untuk jenis yang sofa ini tuh berjenis sofa Chesterfield, yaitu sofa yang berbahan bluder atau kulit. Dan sofa ini motifnya menggunakan kancing dan rumbai sehingga memberikan kesan yang cukup mewah. Bisa dilihat di sofa ini bahannya bludru walaupun agak sedikit kusam. Oke, saya lanjut langsung ke penginspeksian produk. Untuk produk ini berbahan dasar busa dan kayu yang cukup kokoh, bisa menahan beban hingga 100 kilo. Dan sofa ini tidak menggunakan pad, tapi langsung menggunakan busa dan dibalut dengan kain bludru dengan motif garis-garis. Terus untuk konstruksinya sendiri, sofa ini cukup pendek dan tinggi dari sofa ini pas sepundak dari orang dewasa. Dan untuk kualitas kayu dari sofa ini memiliki kualitas yang terbaik, sudah dicek terlebih dahulu menggunakan kayu jati, dan bahan busanya ini juga kualitas yang cukup baik, serta kulit lapisan luar dari sofa ini menggunakan bahan bludur yang terbaik, sudah dicek terlebih dahulu. Terus untuk spare part atau aksesoris lainnya, sofa ini memiliki
bantal sofa, tapi untuk bantalnya sedang digunakan, jadi sofanya saja. Dan selanjutnya yaitu dimensi. Secara dimensi, sofa ini memiliki dimensi yang cukup elegan, bagus, dan cocok untuk dipakai di ruang tamu. Serta untuk jahitannya sendiri, walaupun sofa ini sudah berumur 10 tahun, tapi masih memiliki jahitan yang cukup bagus dan kokoh gitu. Kan inspeksi produk, yaitu produknya berupa kasur. Nah, untuk yang dari sudah dibikin sebelumnya, yaitu untuk standar inspeksi yang pertama itu kualitas dari bahan baku kasur. Nah, untuk saat ini kasurnya karena telah jadi produk, sudah menjadi produk jadi, kita hanya bisa melakukan inspeksi berupa secara visual. Nah, seperti yang dilihat, yang pertama itu bahan baku dipan, yaitu kayu. Secara visual sudah kokoh, serat kayunya bagus, dan kayunya keras, jadi bisa dikatakan kayunya bagus. Nah, yang kedua yaitu konstruksi dari kasur ini sendiri sudah proporsional, sudah nyaman untuk ditiduri, dan tidak dan sudah bagus untuk untuk lolos inspeksi. Kemudian yang inspeksi ketiga yaitu dimensi. Nah, untuk panjang dari kasur single bed biasanya berkisar dari 205 hingga 215 cm. Nah, mari kita coba dulu hitung. Nah, setelah dihitung, panjang dari kasur ini berupa sepanjang 209 cm. Berarti lolos untuk uji inspeksi karena batas wajarnya yaitu dari 205 hingga 215. Nah, untuk ketinggian atau ketebalan kasur sendiri biasanya dari 15 hingga 25 cm. Kita coba. Nah, kasur ini mempunyai ketebalan yaitu 19 cm, berarti lolos untuk inspeksi. Kemudian yang terakhir yaitu untuk lebar. Nah, biasanya kasur single bed ini memiliki lebar dari 110 hingga 120 cm. Nah, untuk kasur ini, kasur ini memiliki kelebaran 111 cm. Berarti bisa dikatakan kita bisa meloloskan di uji dimensi. Nah, kemudian di inspeksi terakhir yaitu inspeksi finishing. Nah, berupa warna dari kasur ini, kemudian hasil jahitan, kelembutan, dan kebersihan dari noda. Nah, untuk yang pertama, biru dongker yang terdapat pada kasur ini sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Kemudian hasil jahitan bisa kita lihat secara visual, hasil jahitannya sudah rapi dan tidak ada kecacatan pada jahitannya. Kemudian ada uji kelembutan dan kebersihan dari noda. Kelembutan dari kasur ini sudah, apabila dilihat dari visual dan kita rasakan secara manual, sudah lembut dan nyaman untuk ditiduri. Kemudian kebersihan dari noda bisa dilihat sendiri, kasur ini bersih dan tidak ada noda yang menempel. Nah, mungkin kesimpulan dari inspeksi ini, kasur yang diambil dari sampel ini sudah melewati semua inspeksi dan bisa dikatakan lolos dari semua inspeksi.